Good. Oke, jadi dengan berenang kita bisa mengatakan coba. Gimana kalau hari ini? Jadi yang dimaksud bisa membuktikan. Nah, untuk evaluasi kalau dari tadi adalah apakah jadwalnya realistis atau ini juga? Apakah semua mata pelajaran terpakai? Hari ini materinya tentang untuk bisa. Yang keempat, bagaimana jika ada materi yang lebih sulit dari pelajaran ini? Nah, dari semua evaluasi itu bisa dikatakan semuanya. Tapi hari ini adalah apa ya Pak? Karena kita menjalankan BPK, kasus, solusi dari kajian, refleksi untuk proses pendidikan pembelajaran. Belum masuk ke materi, nanti sudah saya jelaskan. Apa itu BPK? Setelah ujian selesai, maka kita melakukan kaji. Yang sebagaimana tadi siswa ini, apakah siswa itu berhasil dengan cara atau melaksanakan bagaimana dari cara belajar yang paling efektif yang dari tadi apa matematika dulu atau fisika dulu atau berpikir bukan dulu pikir dan belum dipelajari tentang masalah. Yang kedua adalah apa yang perlu ditingkatkan. Yang namanya serba yang berubah apabila atau dalam posisi apakah harus yang lebih mudah dulu dulu atau seperti apa? Terus yang ketiga adalah pelajaran untuk masa depan. Ini adalah adaptasi. BKI ini sangat penting. Jadi sebagaimana kondisinya baik maupun di sekolah ataupun di luar, maka terapkanlah BKI adalah bukan kita ingin kita semua permasalahan yang kita hadapi, apakah itu bisa terstruktur dalam penyelesaiannya. Ya, walaupun kita itu sering mengabaikan namanya proses, tapi apa menginginkan hasil. Boleh apa? Hasil akhirnya seperti apa? Yang ketiga hasilnya apa? Prosesnya belakangan. Nah, pesan saya adalah ingatlah setiap masalah ada ruang untuk berpikir lebih. Harusnya itu adalah tidak boleh. Oke, apa? Jadi dengan bagaimana kita bisa mengatur waktu atau mengatur jadwal. Itu adalah alur yang kita bisa berpikir dengan. Nah, untuk evaluasi dari tadi adalah apakah jadwalnya realistis atau ini juga apakah semua mata pelajaran terpaham? Apakah ada untuk istirahat? Ya memang nggak gampang. Bagaimana sekali ada materi yang sulit dari pelajaran? Nah, dari semua evaluasi itu, saya bisa nyatakan semuanya lapor. Karena apa? Karena kita menjalankan BK. Kita ingin mengalami yang namanya pengalaman untuk menjadi dan mendapatkan pengalaman. Refleksi untuk proses berpikir yang saya dari tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, setelah ujian selesai, maka kita melakukan kaji. Yang sebagaimana tadi itu adalah siswa ini. Apakah siswa itu berhasil dengan cara atau melaksanakan BKI bagaimana dari cara atau plan yang dari tadi matematika dulu atau fisika dulu atau asasi bagaimana dulu yang perlu dipelajari dengan plan. Yang kedua adalah apa yang perlu ditingkatkan? Apakah jadwal yang berubah atau kemudian dalam melakukan laporan untuk bicara terus. Kayaknya kita itu adalah dulu siswa dulu atau seperti apa? Terus yang ketiga adalah pelajaran untuk masa depan ujian. BKI ini sangat penting. Jadi sebagaimana kondisinya dengan baik maupun di sekolah yang mencoba maka terapkanlah BKI itu dalam berkena sehari-hari. Kenapa? Karena dengan BK semua permasalahan
terstruktur dalam menyelesaikannya. Ya, walaupun bisa itu sering mengabaikan yang namanya close, tetapi menginginkan hasil. Secara hasil akhirnya seperti apa? Yang penting hasilnya apa? Prosesnya belakangan. Nah, pesan saya adalah ingatlah setiap masalah akan berubah untuk kita lebih apa? Menggunakan. Oke. Jadi dengan adanya beriman kita bisa mengatur waktu atau mengatur jadwal. Semua ini ya, kita bisa tolak dari berpikir operasional. Nah, untuk evaluasi dari tadi adalah apakah jadwalnya realistis atau yang kedua, apakah semua tahapan dalam protokol? Ketiga, apakah ada waktu istirahat cukup? Yang keempat, bagaimana jika ada dari yang lebih sulit dari semua evaluasi itu bisa dikatakan semuanya apa? Karena apa? Karena kita menjalankan BK, berpikir operasional. Nah, kalau kita artinya mengerjakan masalah besar, refleksi untuk masuk berpikir operasional, dari kecil, kan? Setelah ujian selesai, maka kita melakukan kaji. Yang sudah dibahas tadi, siswa ini, apakah siswa ini berhasil dengan cara atau bagaimana dari rencana belajar yang paling efektif yang dari tadi apa? Kaji dulu tempat yang bagaimana dulu yang perlu dipelajari lebih dulu. Terus yang kedua adalah apa yang perlu ditingkatkan? Apakah jadwalnya perlu berubah, atau dalam melakukan algoritma itu atau melakukan jadwal itu? Apakah harus yang lebih dulu atau seperti apa? Terus yang ketiga adalah pelajaran untuk masa depan. Nah, mungkin kita PKI ini sangat penting. Jadi seperti mana kondisinya, baik mau di sekolah luar, kita lagi katakanlah PKI sebelah bagaimana saja. Kenapa? Karena sudah kita semua permasalahan yang kita hadapi itu bisa terstruktur dalam menyelesaikan walaupun kita itu sering mengabaikan yang namanya close, tetapi yang penting kita menginginkan hasil. Dan kedua, pengenalan pola, tentukan dulu mata yang paling sulit. Yang ketiga hasilnya apa? Prosesnya belakangan atau yang paling mudah. Nah, pesan saya adalah harus belajar dulu. Ingatlah setiap masalah ruang abstraksi aplikasi tes contohnya belajar apa harus jangan menggunakan. Oke, jadi dengan adanya beriman kita bisa mengatur waktu atau mengatur jadwal. Apakah harus belajar harus persiapan program yang mana kita bisa melakukan dua gitu. Kenapa? Untuk evaluasi dari tadi adalah apakah jadwalnya realistis atau apakah semua tahapan dalam protokol? Untuk istirahat cukup, tidak usah. Karena bahan gambar bagaimana jika ada materi yang sulit dari pergerakan. Materi ini apa? Dari semua evaluasi bisa dikatakan semuanya apa? Karena apa? Karena kita menjalankan BPK, berpikir dalam misal kalian ujian ini, apakah refleksi untuk proses berpikir operasional dari tadi masih tugaskan. Setelah ujian selesai, maka kita melakukan kaji. Itu yang sebagaimana tadi, siswa ini, apakah siswa ini berhasil dengan cara atau melakukan bagaimana dari rencana belajar yang paling efektif dengan belajar menggunakan kita bisa dulu. Oke, jadi dengan adanya beriman kita bisa mengatur waktu atau mengatur jadwal. Ya,
Untuk evaluasi dari tadi adalah apakah gagalnya realistis atau ini juga apakah semua mata pelajaran terdapat? Ketiga, apakah ada waktu istirahat cukup? Yang keempat, bagaimana jika ada materi yang lebih sulit dari perkiraan? Nah, dari semua evaluasi itu bisa dikatakan semuanya cover. Karena apa? Karena kita menjalankan BK, berpikir komputasional. Nah, refleksi untuk proses berpikir komputasional adalah dari tadi yang sudah saya jelaskan. Setelah ujian selesai, maka kita melakukan apa sih? Yang sebagaimana yang tadi siswa ini, apakah siswa itu berhasil dengan cara atau melaksanakan penggunaan BK itu? Bagaimana dari rencana belajar yang paling efektif? Yang dari tadi apakah matematika dulu atau fisika dulu atau bahasa dulu atau yang mana dulu yang perlu dipelajari terlebih dahulu? Pertanyaan kedua adalah apa yang perlu ditingkatkan? Apakah jadwalnya perlu diubah atau dalam melakukan algoritma itu atau melakukan jadwal itu apakah harus yang lebih mudah dulu atau yang lebih sulit dulu atau seperti apa? Terus yang ketiga adalah pelajaran untuk masa depan. Nah, BK ini sangat penting. Jadi seperti mana kondisinya, baik maupun di sekolah ataupun di luar, maka terapkanlah BK itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dengan BK, semua permasalahan yang kita hadapi itu bisa terstruktur dalam menyelesaikannya. Ya, walaupun kita itu sering mengabaikan yang namanya proses, tetapi menginginkan hasil. Hasil akhirnya seperti apa? Yang ketiga hasilnya apa? Prosesnya belakangan.